Dan buruk ini simbol dari binatang. Kalau Rasul naiki buruk, berarti ada jiwa kebinatangan dalam diri manusia, di mana kita harus menaikinya. Jangan sampai jiwa itu yang menaiki diri kita. Ini simbol ini, Pak. Maka waktu beliau naik buruk, ada orang yang motong-motong lidahnya. Nabi nanya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril, apaan ya Muhammad? Siapa itu yang motong-motong lidah? Oh, itu simbol umatmu yang suka nyeritain kejelekan orang lain, yang suka memfitnah, yang suka menghibah. Itu nanti tukang motongi lidahnya. Ini hati-hati, Bu. Jangan suka nyeritain orang lain. Nyeritakan kekurangan orang lain. Apalagi menceritakan kekurangan suami. Makanya kenapa kita dijadikan suami istri? Karena kita masing-masing bawa kelebihan, bawa kekurangan. Kalau nampak kekurangan suami kita, batin ibu ngomong, pantas dia dijadikan suamiku. Kenapa? Kekurangan dia cuma aku satu-satunya yang bisa menutupinya. Aman rumah tangga. Bapak pun gitu. Nengok kekurangan. Salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Kepala Desa Medan Kriuk, Bapak Suprayitno yang sama kita hormati, Ketua Kenajiran Masjid Bapak Suyatli SAG yang sama juga kita hormati, Ustadz kita yang berhadir, Ustadz Ramadan Saleh. Begitu juga para imam kita di tempat masjid ini, para orang-orang tua kami, para sesepuh, para bapak, ibu, adik-adik remaja, anak-anak ustadz anak-anak, dan semua yang hadir. Semoga kita semua mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada masa pandemi corona ini, kita masih diberikan kesehatan. Amin. Umur yang panjang. Dimurahkan rezeki kita dan dilunaskan utang-utang kita. Berarti banyak yang utangnya. Puja syukur kehadirat Allah yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan karena acara perlombaan belum pembagian hadiah, dan ini ceramah didahulukan, insya Allah kita pun gak lama-lama, jam 2 selesai. Ibu hadirin
cerita Isra Mi'rajnya Nabi telah digambarkan oleh Allah. Tepatnya dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isra Mi'raj ini merupakan kejadian yang amat luar biasa, yang hanya dialami oleh Nabi kita dan tidak pernah dialami oleh nabi-nabi yang lainnya. Bagaimana perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi? Apa-apa yang beliau lihat dalam perjalanan itu, apa pula yang beliau dapat sekembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj? Ini akan saya terangkan ini, Bu. Ya, Bu. Yang penting pulang selop nggak ketukar. Itu aja. Dalam hadis rawinya Bukhari dan Muslim, ketika Rasul sedang berada di Hatim dekat dinding Ka'bah, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ngapain? Membelah dada Rasulullah, dikeluarkan isi hati Rasul, yang selanjutnya hati itu dicuci dengan air Zam-Zam. Kenapa hati Nabi dicuci pakai air Zam-Zam? Ini simbol sama kita semua bahwa hati ini, Pak, sarangnya penyakit. Penyakit kanker memang bahaya itu, Pak. Penyakit leper itu juga bahaya. Tapi penyakit hati sangat-sangat berbahaya. Yang mana itu penyakit hati? Saya selalu menyebut dengan istilah penyakit AIDS. Apa itu AIDS? Singkatan A-nya angkuh, I-nya iri, D-nya dengki, S-nya apa? S-nya serakah. Kayaknya mantep itu, Bang. Mic-nya. Mic ini, mic. Mumpung nyoting ke sana. Pertama, angkuh. Angkuh ini sombong. Bu, kenal Fir'aun? Sama, aku pun gak kenal. Fir'aun ini seorang raja di Mesir. Karena dia seorang raja, sombong. Sampai mengaku mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Allah marah.
Oh, Allah marah. Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Akhirnya tewas mengenaskan. Fir'aun. Dulu waktu kita masih kecil, guru ngaji kita ngomong Laut Merah. Awak pikir lautnya merah, Pak. Begitu kita tengok ke sono, rupanya lautnya biasa saja. Sama dengan benang biru. Awak pikir benangnya biru. Rupanya kalau disulam menjadi kelambu. Karena untuk apa bersumpah kau menutupi malu? Semua orang tahu siapa dirimu. Engkaulah yang membuat luka. Makanya sekarang aku putuskan berpisah denganmu. Karena orang lain berlabuh, aku yang tenggelam. Riwayat Maggie Z. Hei, anak-anak, nggak boleh sombong ya, nggak boleh sombong ya. Iri, penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau dengki, apa yang dipunya orang supaya hancur adanya. Tetangganya beli mobil baru. Malam dia sholat tahajud. Selesai tahajud dia doa, ya Allah, tetangga beli mobil baru ya Allah. Kalau dia ngebut-ngebut di jalan tol, pecahkan bannya ya Allah. Nah ini dengki namanya. Penyakit dengki. Serakah, gak pernah puas dengan apa adanya. Orang yang serakah. Lah kalau Nabi, hatinya dicuci pakai air jam-jam. Kalau hati kita yang kotor, kena penyakit, macam mana cara nyucinya? Orang-orang tarekat Subu'iyah mengatakan, kalau hatimu berpenyakit, hatimu kotor, rajin-rajinlah kau cuci. Pakai apa? Pakai sabun. Apa sabunnya? Zikrullah. La ilaha illallah. Ini zikirnya. Itu makanya Bapak Ibu, kiamat tidak akan pernah turun selagi masih ada yang mengucap la ilaha illallah. Memang ciri-ciri kiamat sudah nampak. Munculnya ad-dukhan, asap, sinabung, mulai berasap. Semalam aku pulang ceramah dari Titikuning, lewat Sukarame, asap mengepul. Udah tangi tukang sate Padang rumahnya Mas. Berarti kiamat masih jauh. Nah, jadi Bu, supaya hati kita bersih, supaya hati kita nggak kena penyakit, rajin-rajin zikir kepada Allah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah hati Nabi bersih, dimasukin. Diajak berangkat. Naik kendaraan namanya buruk. Buruk ini tunggangan dari sorga. Dan buruk ini simbol dari binatang. Kalau Rasul naik buruk, berarti ada jiwa kebinatangan dalam diri manusia, di mana kita harus menaikinya. Jangan sampai jiwa itu yang menaiki diri kita. Ini simbol ini, Pak.
Maka waktu beliau naik buruk, ada orang yang motong-motong lidahnya. Nabi nanya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril, apaan ya Muhammad? Siapa itu yang motong-motong lidah? Oh, itu simbol umatmu yang suka nyeritain kejelekan orang lain, yang suka memfitnah, yang suka menghibah, itu nanti tukang motongi lidahnya. Hati-hati Bu, jangan suka nyeritain orang lain, nyeritakan kekurangan orang lain, apalagi menceritakan kekurangan suami. Makanya kenapa kita dijadikan suami istri? Karena kita masing-masing bawa kelebihan, bawa kekurangan. Kalau nampak kekurangan suami kita, batin ibu ngomong, pantas dia dijadikan suamiku. Kenapa? Kekurangan dia cuma aku satu-satunya yang bisa menutupinya. Aman rumah tangga. Bapak pun gitu. Nengok kekurangan istri, batin ngomong, pantas aku dijadikan suaminya. Karena kekurangan dia, cuma aku satunya laki-laki yang bisa menutupi kekurangannya. Aman rumah tangga. Kadang-kadang kan nampak kekurangan istri, batin ngomong, kok inilah yang kuambil dulu. Aturannya kawannya yang rambut keriting. Padahal belum itu bagus. Makanya saya tanamkan ini Bu. Mau membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, modalnya bukan uang. Nabi tidur di atas pelepah daun tamar. Sarapan paginya seteguk air jam-jam sebiji korma. Tapi Rasul deklarasikan rumah tangganya, baiti jannati, baiti jannati. Rumah tanggaku surga sama aku. Kok bisa jadi surga? Kuncinya pertama, saling pengertian. Suaminya kepengen teh manis, nengok istri sibuk, bikin sendiri kenapa? Pengertian. Istri mau bikin kolak pisang, butuh kelapa, suami sibuk, manjat sendiri kenapa? Pengertian. Udah itu Bu, hormati suami. Kalau dipanggil Dek, ada apa Bang? Kalimat Bang tuh ngormati. Dek, ada apa sayang? Pas gajian manggil sayang, nggak apa-apa. Kadang-kadang ada suami istri ini, dipanggil suaminya panggil nama aja. Dek, bikin teh manis kenapa? Sabar kenapa Min? Astagfirullah. Manggil suaminya Min aja. Makanya Bu, kalau ibu malas manggil abang, manggil sayang, manggil ketua pun gak apa-apa. Karena panggilan ketua itu ngormati. Dipanggil suaminya, Dek bikin teh manis. Siap ketua. Cepat sikit. Sabar ketua. Manggil ketua itu menghormati. Karena panggilan ketua ini mahal ini Pak. Ceritanya dari Tanjung Balai. Ada orang jualan monyet pandai lompat-lompat. Berapa ini Pak? 3 juta. Yang satunya pandai rolling. Berapa ini Pak? 5 juta. Yang satunya diem aja. Berapa ini Pak? 20 juta. Kok mahal? Nggak tahulah, 2 ini manggil dia ketua katanya. Itu yang bikin mahal. Nah, jadi panggil itu menghormati. Sampai Nabi di Masjidil Aqsa. Naik ke langit. Naik ke langit ini namanya alam malakut. Waktu Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya alam nasut ini. Alam manusia. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit, itulah alam malakut namanya.
Bu. Di langit pertama Nabi ketemu sama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi Idris. Langit keempat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dalam sejarah Nabi yang paling tampan. Sama aku hampir rimbang. Nah, itu maksudnya daripada payah bayanginnya gitu. Langit kelima Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Nabi naik ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Aras. Ini disebut dengan alam lahud, alam ketuhanan. Makanya ada 3 alam yang dilewati oleh Nabi. Ada 3 amalan dalam menjalankan sholat ini. Amalan apa itu? Pertama, amalan syariat. Kedua, amalan tarekat. Dan ketiga, amalan hakikat. Jadi sholat itu jangan dikerjakan syariat saja, nggak nembus. Makanya peran sholat itu Al-Ankabut 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi berapa banyak orang sholat masih mau melakukan perbuatan keji dan mungkar? Kenapa? Karena sholatnya masih syariat. Masih batang tubuhnya yang sholat, hatinya belum sholat, jiwanya belum sholat, sehingga nggak berpengaruh terhadap perbaikan karakter pribadi. Bu, mana ibu? Bu, harga jualnya manusia ini sebenarnya akhlak. Sumarno Sudarno di dalam bukunya Mengembalikan Jati Diri Bangsa, pada halaman 11 dia ngomong, kalau kita kehilangan harta, kita nggak kehilangan apa-apa ini, Pak. Karena kita pun lahir mati nggak bawa harta, betul loh? Kalau kita kehilangan kesehatan, kita sudah kehilangan salah satunya. Tapi kalau kita kehilangan karakter, kita kehilangan akhlak, kita sudah kehilangan segala-galanya. Itu makanya kenapa tahfiz lembaga ini berdiri? Kenapa anak-anak disuruh ngaji? Ini supaya kita menyiapkan ke depan anak yang bermoral akhlak. Maka kalau anak-anak yang datang kemari, dia punya 2 potensi. Pertama, potensi akal. Kedua, potensi hati. Akalnya diisi dengan ilmu supaya jadi orang pintar. Hatinya diisi dengan iman supaya menjadi orang benar. Maka yang kita butuhkan ke depan, generasi yang pintar dan benar. Kalau pintar saja banyak, tapi aku mau minteri wae. Tapi yang benar, ini yang sulit. Itu makanya kita dekatkan dengan Quran supaya anak-anak ini menjadi generasi bukan hanya pintar, tapi benar. Ini baju tahfiz ini. Udah hafal. Qurannya udah hafal. Juz amma udah hafal. Alhamdulillah. Ini juz temun bisa bikin. Nah, ini bisa. Kalau anak-anak, Bu, kita akui kalau suruh ngapal nih cepat nih. Beda sama ibu-ibu.
Ibu-ibu jangankan ngapal, baca Quran aja sarah. Udah tahu bacanya ya Bani Israel, dibaca ya bininya Siroil. Ibu-ibu ini nanti niat puasa Ramadan, nawaitu sama odin an adain pardusari Maradona haji hisanati. Ramadana kok Maradona. Tapi kalau anak-anak suruh ngapal cepat ini, Bu. Kenapa anak-anak kok cepat? Karena ini macam kertas putih. Apa yang mau dituliskan, tulislah. Kenapa anak-anak bisa cepat ngapal? Karena anak-anak nggak bayar angsuran. Nggak ada pikiran-pikiran lain. Nggak seperti kita. Itu makanya Bapak Ibu kalau acara di masjid paling senang. Kenapa? Insya Allah di area ini ketenangan akan kita dapatkan. Ya Bu? Bu, kalau di masjid tenang kan Bu? Kenapa Ibu tenang? Karena nggak mungkin tukang angsuran datang kemari. Itulah ketenangan itu. Ini siapkan anak-anak kita, generasi kita ini Bu. Pokoknya insya Allah kalau anak-anak kita ini hafal Quran ini dimuliakan Allah. Ubaca dalam kitab Durrah, biasa orang mati itu jasadnya busuk membau. Tapi ada 3 golongan nanti yang mati jasadnya tidak busuk, tidak bau. Siapa itu mereka? Pertama adalah tahfizul Quran, orang-orang yang hafal Quran. Nek mati jasadnya orang busuk, orang bau. Ini orang penghafal Quran. Udah gitu dia bisa menyelamatkan keluarganya sebanyak 70 orang keluarganya. Itu yang anak-anak tahfiz ini. Makanya Bu, masukkan ke tahfiz. Insya Allah ke depan kita punya program, udah nggak bayar lagi, tapi pakai tabungan di rumah-rumah. Insya Allah. Antarkan ini Bu, jadi anak soleh, anak soleha. Yang kedua yang mati jasadnya nggak busuk, nggak bau, ini yang tukang ngajan di masjid nih Pak. Yang tukang ngajan, alhamdulillah, mati jasadnya nggak busuk, nggak bau. Makku sarankan kalau ajan bisa menggugah masyarakat supaya datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Kalau ajannya gini, masyarakat datang semua ke masjid. Ngapain? Mau nengok yang ajan ninggal enggak gitu. Nah, lagunya udah putus-putus gitu. Ini istimewanya tukang ajan. Tukang ajan di masjid. Yang ketiga, yang suka bangun tengah malam. Ngapain? Sholat tahajud. Kadang-kadang ini bangun tengah malam ngecewakan malaikat. Malaikat udah nyatet, Ibu Anu bangun 2:30. Kamar mandi kenceng, sialan coret balik motor-motor ibuku absen itu namanya. Ambil wudhu, sholat tahajud. Mati jasadnya ndak busuk, ndak bau. Makanya kita siapkan anak-anak ini, penghafal-penghafal Quran. Insya Allah, ini nanti jadi anak-anak yang mulia ke depan. Mati jasadnya ndak busuk, ndak bau. Hidup di dunia pun mulia. Kalau yang putri nanti nampak dapat pasangan yang soleh-soleh. Ustadz bisa dapat calon suaminya. Kalau ustadz yang lain nggak mau, aku masuk. Itu aja persoalan. Itulah kira-kira gitu gambarannya. Kira-kira gitu. Bu, 5 menit lagi. Pulang dari Isra Mi'raj,
Nabi dapat perintah namanya sholat. Sholat ini beda dengan ibadah yang lain. Perintah zakat untuk orang kaya. Yang miskin gak usah zakat. Mau zakat pakai apa? Perintah puasa untuk yang sehat. Kalau sakit gak usah puasa dulu. Tapi kalau perintah sholat, gak kenal kaya, gak kenal miskin, gak kenal sehat, gak kenal sakit, macam manapun sholat harus ditegakkan. Gak bisa berdiri, boleh duduk. Duduk gak sanggup, boleh berbaring. Berbaring payah, sholat pakai pejam mata. Pejam mata sulit, pakai hati. Hati payah juga, umumkan di masjid waktu subuh. Berarti dia sudah kembali ke hadirat Allah. Sholat ini. Ini makanya Nabi ditanya sama Yahudi. Ya Muhammad, apaan? Tunjukkan kepadaku keistimewaan sholat yang 5 waktu. Nabi jawab, sholat zuhur dikerjakan pas api neraka jahanam menyala. Siapa yang sholat zuhur, insya Allah lolos dari api neraka jahanam. Sholat zuhur. Sholat asar, waktu Nabi Adam makan buah kuldi. Siapa yang sholat asar, dia dapatkan dirinya macam bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Dosa-dosanya hancur dengan sholat asar. Sholat maghrib, waktu Nabi Adam berdoa, doanya dikabulkan. Siapa yang selesai sembahyang maghrib, berdoa apa saja, dikabulkan sama Tuhan. Jadi kalau mau minta habis maghrib, ya Bu? Ya. Habis maghrib doa, ya Allah, tetangga sudah beli mobil ya Allah. Aku belum ya Allah. Kapan lagi ya Allah? Malam dimimpiin sama Allah. Datang kau ke showroom, insya Allah bawa DP, dapat mobil. Namanya doa kan minta. Tapi ada juga Pak yang doa nggak dikabul-kabulkan, ngancam pula dia sama Allah. Kan ada ini. Ya Allah, lakukan tanahku ya Allah. Kalau tanahku laku, aku mau umroh ya Allah. Rupanya 3 bulan nggak laku-laku. Ya Allah, 3 bulan aku sudah berdoa, tapi nggak kau kabulkan juga. Oke lah kalau begitu. Ngancam ini. Mungkin besok aku nggak sembahyang maghrib lagi ya Allah. Pikir dia kalau dia nggak sholat maghrib, Allah kecarian. Lo biasa ada kok nggak nampak ya? Nggak gitu. Rupanya setelah kita teliti, bukan doanya nggak dikabulkan. Karena tanah yang mau dijual itu tanah kebun, nggak ada suratnya. Dia nggak laku. Jadi syariatnya aja nggak selesai. Kan gitu. Ini kita maghrib doa. Habis maghrib doa. Ya Allah, cerdaskan otakku ya Allah. Bukakan hatiku ya Allah untuk menghafal Al-Quran. Harus sering doa. Insya Allah nanti hafal banyak. Dan menghafal Quran sekarang ini metodenya tidak harus model hafal tengok, enggak. Asal sering dibaca aja insya Allah rajin hafal. Sering dibaca Bu. Macam Ibu amalkan kalau malam gini nanti mau tidur, baca surat Al-Muluk. Baca terus. Ini surat Al-Muluk ini manfaatnya nanti Ibu masuk alam barzah nggak akan disiksa oleh malaikat karena dihalangi oleh surat Al-Muluk. Ya, makanya kalau tidur baca.
Kalau ibu sudah siap rajin baca ini, insya Allah mati pun nggak takut. Mana ibu duluan, aku nanti. Ibu duluan. Itulah dia, Pak. Kalau habis subuh, baca surat Waqiah. Rezeki itu ngalir terus. Saya kalau Rabu, hari Senin baca, Selasa baca, Rabu baca, Kamis masuk terus rezeki. Kunjungan orang pesta. Nggak tahan juga lama-lama. Undangannya yang ampun awal. Tapi itulah kekuatan rezeki. Makanya hidup di dunia ini jangan sampai keluh kesah soal rezeki. Karena rezeki ini Pak, nggak kita minta pun, kalau Allah berkehendak, dikasih. Contoh Bu, ada tadi aku minta teh manis. Nggak ada. Karena rezeki turun, itulah kekuatan Allah berikan rezeki. Nggak usah takut. Ada tadi aku minta kue. Nggak ada. Ya memang nggak rezeki, ya nggak ada kan gitu ya. Itulah persoalan rezeki. Tapi kita nggak usah takut. Sudah ditentuin. Sholat Isya dikerjakan waktu malam. Siapa yang sholat Isya, kuburannya akan menjadi terang benderang. Makanya kalau sholat, begitu kita baca fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam. Tambahi doa. Dalam kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Tuan Arsyad Al-Banjari, dikutip dari hadis Rasul, rawinya Muslim. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salam. Apal Bu? Bu, apal? Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal hobais. Insya Allah masuk WC. Memang doa ini mirip-mirip ini Pak. Ayat Quran aja mirip kok. Ada imam baca surat wal asri, larinya ke al-hakamu takasur. Wal asrina linsana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Bisa karena mirip. Nah, makanya kalau kita sholat ini apalagi tarawih, hati-hati. Karena ada yang imam bacanya di situ-situ aja. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainak. Untung ada yang ngasih tahu di belakang Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung geblak imamnya. Ini kadang-kadang kita kebiasaan sholat tarawih kan agak cepat ini gerakan, bacaan. Hati-hati. Apalagi saya sarankan kalau bapak ibu di belakang jangan sampai nggak baca Fatihah. Karena kita yang mazhab Syafi'i ini rata-rata membaca Fatihah itu rukun. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bukan sholat namanya kalau nggak baca Fatihah. Makanya kalau cepat-cepat imamnya, imam baca Fatihah, kita di belakang Fatihah. Kalau sholat tarawih. Paham ya Bu? Paham Bu? Nah kan kadang-kadang cepatnya minta ampun. Allahu Akbar. Amin Allah. 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 Allahu Akbar. Allah. Awak masih subhan Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok ke belakang, 3 orang nenek-nenek jegang-jegang. Sholat kok kayak gitu. Ini hati-hati juga nih, Bu. Sholat subuh, sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Siapa yang sembahyang subuh, malaikat itu yang akan menjadi saksi dalam sholatnya. Ini makanya 27 Rajab kita ingat Isra Mi'raj. Ini hari ulang tahun sholat. Maksudnya sholat kita evaluasi dalam diri. Apakah sholat ini cuma sekedar wajib atau sholat jadi kebutuhan dalam kehidupan kita? Saya tanya sama ibu. Kalau ibu malam Senin gini, ibu undangan kemana-mana, belum sholat isya, sampai rumah jam 11, sholat isya belum, apa yang ibu rasakan? Perasaannya resah dan gelisah, menunggu di sana tempat yang kau janjikan di sudut sekolah. Ini resah ini. Tapi begitu ibu ambil wudhu, kemudian sholat, apa yang ibu rasakan? Rasa tenang. Itu makanya betul, Pak. Sholat itu secara syariat, beberapa perkataan, beberapa perbuatan, awalnya takbir, akhirnya salam. Itu syariat. Kalau tarekatnya sholat, surat At-Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, tegakkan sholat untuk ingat aku. Kalau kita sudah ingat sama Allah, apa yang terjadi? Ar-Ra'd 28. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Orang yang ingat kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Jadi sholatnya itu bukan syariat saja, tapi dia pakai torekot, dia pakai hakikat. Karena dia tenang terus, maka dia mendapatkan makrifat. Itu dia, Pak. Di dalam kajian Islam ini kalau sudah tingkatan makrifat, jiwanya sudah tenang betul. Matinya pun gak dipanggil Allah, tapi diundang sama Allah. Al-Fajr 27-28. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Inilah dia. Ya, Bu. 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 Jadi ngaji eneng syariat, eneng tarekat, eneng hakikat, eneng makrifat. Ini supaya gampang mahamkeng ini. Kalau ibu mau masak gulai, apa yang ibu butuhkan? Santan kelapa. Untuk dapatkan santan, macam mana caranya? Cari kelapanya. Setelah dapat kelapa, apa yang ibu lakukan? Buka serabutnya. Serabutnya itu namanya syariat itu, Pak. Ngaji johir, ngaji luar. Nah, serabutnya dibuka, nampak apanya? Batoknya. Batoknya itulah torikot namanya. Maka nek wong Jawa nek lagune sluku batok, batoke. Suluk itu tempatnya di hati. Di hati itu zikir la ilaha il. Itulah batok. Batoknya dibuka, nampak apanya? Kelapanya yang putih, itu namanya hakikat. Untuk dapatkan santan, parut, peras, keluar santannya, itulah namanya makrifat namanya. Jadi ngaji ini sederhana. Makanya orang kalau sudah makrifat, ilmunya itu sudah ilmu yakin, ainul yakin, hakul
yakin. Saya contohkan supaya gampang gini. Teh manis itu manis. Ini ilmu yakin namanya. Betul? Semua pasti setuju teh manis itu manis. Begitu dibikin sama panitia, nampak kita, ini namanya ainul yakin, tambah yakin. Memang manis apa enggak? Nah, supaya nampak teh manis itu betul-betul manis, diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum terasa. Sudah mulai. Yakin. Hakul yakin teh manis ini manis. Cuma kalau Bapak Ibu nanya, macam mana rasanya teh manis ini, saya nggak bisa menceritakan. Saya cuma hanya bisa merasakan. Ya nyerita ke teh manis-manis, cemana wak mau nyeritain? Saya cuma hanya bisa merasakan. Kalau Bapak Ibu mau juga merasakan, ya bikin sendiri. Baru akan merasakan. Begitulah orang ibadah kepada Allah. Kalau sudah sampai tingkatan makrifat, dia sudah merasakan nikmatnya ibadah. Maka dia nggak bisa cerita itu perjalanan ibadah begitu nikmatnya. Nggak bisa cerita. Yang bisa, yang cuma merasakan. Disitulah muncul kalimat dalam ilmu sufi, lam yaju, lam yadri. Lam yadri, lam yaju. Siapa yang tidak merasakan, dia itu nggak tahu. Nah, inilah minum ini. Sholat tuh kalau bisa, sholat yang bisa bawa kesejukan. Sholat yang bisa menjadi kebutuhan. Itulah Isra Mi'raj kita malam ini. Baik, ini sajalah kaji yang kita sampaikan. Terakhir Rasul pulang, cerita Isra Mi'raj. Maka akhirnya orang nggak percaya, tapi akhirnya dikumpulkan juga masyarakat waktu itu. Siapa yang mengumpulkan? Abu Jahal sama Abu Lahab. Jadi panitia Isra Mi'raj pertama kali itulah Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi bukan berarti setiap panitia dia Abu Jahal, dia Abu Lahab, bukan. Tapi yang mengumpulkan pertama kali. Oke, thank you very much. It's nice to see you again because sudah malam. Ini saja kajian kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Saya yakin di sini banyak orang Jawa, tapi ada juga orang Melayu. Jadi supaya menghormati orang Melayu, kita tutup ceramah ini dengan sebuah pantun. Nyebrang sungi, sunginya banjir. Nah, karena sunginya banjir, orang mau nyebrang pun ketakutan semua. Takut, terakhir pulang semua, nggak ada yang nyebrang. Jadi itu sajalah pantun yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah wacana bagi kita semua. Billahi hidayah wa taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.